Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita tetap diberikan kesehatan, keceriaan, dan dijauhkan dari segala wabah, yaitu wabah COVID-19, ya kan? Yang membuat katanya perekonomian kita, penjualan kita menurun, perekonomian kita menurun, ya kan? Sebenarnya kita patut bersyukur teman-teman dengan adanya wabah ini. Mungkin akan ada sebuah nikmat yang sangat besar, sebuah pelajaran yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya kan? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya, Mas Sandika dari Sandika Group Indonesia, sudah berhasil menyiapkan sebuah materi yang mudah-mudahan materi ini merupakan materi yang cukup penting bagi kita. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang sharing pada kami bahwasanya, eh, Mas, sekarang penjualan kita menurun, ya kan? Saya tanyakan kenapa menurun. Mereka selalu menjawab, nggak tahu Mas, apa mungkin gara-gara wabah COVID ini sehingga berdampak sekali pada pasar, pada pembelian konsumen, ataupun banyak sekali kompetitor-kompetitor yang menjual barang yang sama dengan kami dan mereka menjual harga di bawah kami, ya kan? Baiklah teman-teman, jadi pembahasan kita pada malam hari ini ialah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa meningkatkan omset, ya kan? Bahkan kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal dari kompetitor lain, ya. Dan mudah-mudahan materi yang kami siapkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan membuat teman-teman semakin bisa menaikkan omset dan bisa survive kembali di musim-musim seperti saat ini, ya kan? Jadi yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan jika kita betul-betul ingin, ya kan, ingin menaikkan omset dan dengan tidak menurunkan harga sedikit pun, itu langkah pertama yang harus kita ambil ialah kita harus mempunyai suatu itikat yang baik dengan customer kita, atau bisa dibilang ialah kita harus membangun sebuah sistem. Sistemnya apa? Yaitu sistem kekeluargaan. Kita harus membangun sebuah rasa emosional yang tinggi dengan mereka. Jangan pernah memperlakukan customer kita itu bagaikan hanya seorang pembeli. Bahkan kita harus memperlakukan mereka seperti keluarga kita sendiri. Ya, kita harus menganggap mereka seperti keluarga kita sendiri. Kenapa, teman-teman? Karena ketika kita sudah bisa menganggap customer kita itu ialah keluarga kita, saya yakin teman-teman, walaupun banyak sekali kompetitor yang menjual harga lebih murah dibanding kita, saya yakin mereka akan tetap menunggu kita walaupun harga kita lebih mahal. Begitu, ya. Jadi langkah yang pertama ialah kita harus membangun hubungan baik dengan mereka. Karena sebenarnya banyak sekali konsumen itu yang tidak tahu, teman-teman. Tidak tahu produk kita. Mereka tidak paham. Tetapi kenapa mereka tetap membeli? Setelah saya amati, ternyata mereka itu banyak yang mengatakan bahwa mereka itu suka dengan pelayanannya, suka dengan pelayanan si pramuniaga, suka dengan santunnya seorang sales tersebut, sehingga walaupun banyak sekali kompetitor yang membawa barang yang sama dengan kita, mereka akan tetap menunggu kita dengan dasar mereka menganggap kita itu sebagai saudara mereka, sebagai bagian dari mereka, ya. Begitu teman-teman. Selanjutnya nomor 2 ialah kita jangan sampai merusak kepercayaan mereka. Dalam artian misalkan eh, kita selalu berubah-ubah harga, ya kan? Ketika kita merubah-ubah harga, teman-teman, secara tidak langsung suatu saat kita pasti akan lupa dengan harga pertama yang kita berikan kepada mereka, sehingga ketika kita bertanya lagi kepada mereka, mereka akan berpikir, wah ini jangan-jangan main main harga ini, ya. Itu sangat mempengaruhi sekali teman-teman, sahabat Sandika Group Indonesia semuanya, sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena dari pengalaman saya pribadi, ketika saya memberikan sebuah harga pertama kali saya masuk ke sebuah toko, ya, saya akan selalu catat. Supaya apa?
kita sebagai manusia ini banyak sekali lupa, sahabat sekalian, ya. Banyak sekali lupa sehingga menyebabkan kadangkala ketika kita masuk kedua kalinya ke toko tersebut, kebanyakan kita sudah belum, saya kasih harga berapa ya. Nah, ini sangat fatal sekali, sahabat. Ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan kepada kita, ya. Nah, jadi yang kedua ialah jangan sampai kita mencederai hati mereka ataupun kita menghilangkan rasa kepercayaan mereka kepada kita. Yang ketiga, teman-teman, setelah langkah pertama dan langkah kedua kita lakukan, yang ketiga kita ialah harus mencari terobosan baru, di mana jarang sekali kompetitor membawa barang tersebut, ya. Membawa barang yang kita bawa, ya kan? Dengan cara apa kita melakukan semua itu, teman-teman? Dengan cara riset pasar. Kita lihat di pasar, ya kan? Kita lihat di pasar barang apa yang paling tidak ada kompetitor kita bawa. Karena begini, sahabat sekalian, sales yang handal itu bukanlah mereka yang bisa membawa barang yang sudah laku, begitu. Sales handal ialah mereka yang bisa menjual barang yang tidak laku di pasaran menjadi laku, gitu loh. Jadinya ketika kita mempunyai barang yang tidak pernah ada orang bawa, dan walaupun suatu saat barang itu akan booming di pasaran, kita adalah yang pertama, gitu loh. Karena identiknya di pasar itu, teman-teman, yang pertamalah yang akan diingat, begitu. Jadi bukan yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, ya. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Maka dari itu jadilah yang pertama, ya kan? Kita harus yang pertama membawa barang tersebut. Nah, itu bisa sekali untuk meningkatkan istilahnya income kita melalui laba, ya kan? Karena jarang sekali orang tahu, gitu. Selanjutnya, teman-teman, bagaimana untuk meningkatkan omset? Kita harus membangun sebuah branding. Nah, ketika kita menjual suatu produk, langkah yang paling vital sebenarnya ialah branding, teman-teman. Ketika kita udah membangun brand dan brand tersebut betul-betul udah dipercaya, betul-betul udah dikenal, walaupun banyak kompetitor lain yang menjual murah barang yang sama, tetapi yang ada di mindset para penjual, orang-orang di pasar, ialah brand kita, teman-teman. Begitu, ya. Jadi bangunlah branding, bangunlah kepercayaan tentang merek, ya. Jangan menganggap remeh merek. Banyak sekali orang penjual hanya bisa menjual barang yang laku. Kenapa? Karena mereka tidak punya brand, ya kan? Tidak mau belajar, gitu ya. Jadi langkahnya simple sekali, teman-teman. Yang pertama ialah bangun hubungan baik. Yang kedua, jangan rusak kepercayaan customer dengan jalan mungkin main harga dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus punya produk yang tidak pernah dibawa oleh kompetitor kita, sehingga kita menjadi yang pertama. Yang keempat, bangun brand, bangun nama. Karena yang akan ada di mindset para penjual itu ialah mereknya, teman-teman, ya. Cara membangun merek ya bagaimana? Ketika kita bergabung dengan suatu pabrik atau instansi yang membuat produk tersebut, kita jangan mau untuk bawa barang yang sudah ada bermerek. Kita harus punya brand sendiri. Itu kuncinya, teman-teman. Begitu, ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Video pendek ini, video yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti besok mungkin dengan part yang kedua. Ini part pertama. Dengan part kedua, bagaimana meningkatkan income, bagaimana menaikkan omset di musim pandemi dengan tidak menurunkan harga sama sekali. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman ketik like, ya, klik like, subscribe, dan share, teman-teman, supaya teman kita yang lain juga mungkin bisa merasakan materi ini, merasakan manfaatnya materi ini, ya. Sampai jumpa besok, teman-teman, ya, di bagian yang kedua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.